Kisah Aisyah Temanggung Jateng ya, tragis. Meninggalnya di tangan orang tuanya sendiri gara-gara percaya dukun ya. Ya kira-kira seumuran Casey lah omonganku yang ketiga itu ya. Aktif, pintar ngaji, cerdas. Ya begini ya, karena saya punya dinas permomongan ya, 5 anak kecil, ini belum yang dewasa anakku sendiri, itu punya karakter masing-masing ya. Terkadang gini, anak-anak sekarang itu lebih cerdas, pemikirannya terkadang itu lebih jauh ketimbang orang tuanya ya. Saya pun merasakan hal-hal yang seperti ini ya. Contohnya anakku yang perempuan ya. Pola pikir itu dan ada istilah-istilah inilah, istilah itulah. Saya tidak tahu, saya berusaha untuk tahu ini apa. Misalnya kayak omonganku yang pertama, Windy itu ya masih agak menjerumus ke porno sedikit ya. Yang kalau ya kartun tuh yang gini, yang ini aku ini, itu Windy. Saya pun harus mengimbangi ya, meski beda karakter, beda sikap, saya juga harus berusaha mengimbangi. Belum tentu orang tuanya masing-masing itu bisa mengerti karakter anak-anak, karena waktunya lebih banyak sama saya daripada sama orang tuanya ya. Ya kembali lagi yang kisah Aisyah tadi ya. Saking aktifnya, orang tuanya tuh mungkin udah capek dengan pekerjaan sehari-hari, anak ini dibilangin mungkin susah. Kalau dibilangin susah ya contohnya ya seperti Windy. Ya kalau menurut saya tuh dulu anak saya yang 10 ke bawah itu pasti susah diomongin ya. Untuk sekarang ini Hana untuk cukup ekstra ya, momongan keempat itu ekstra ya. Itu nadanya tinggi, ngeyel, kalau nggak dikasih nada tinggi, dibilangin nada tinggi, nggak bisa, nggak mau denger ya. Itu Hana. Untuk membuat anak ini di role-nya supaya menurut sama kita itu butuh waktu ya, mungkin 10 tahun ke atas itu baru bisa di role-nya, di jalurnya ya. Ya meski 10 tahun ke bawah itu agak ekstra ya. Pahami karakter ya, pahami sikapnya, pola pikirnya itu ya. Ya, agak sedikit miris sih ya, anak kecil ya. Aisyah Temanggung Jateng itu ya. Terkadang orang tua sekarang itu pola-pola pikirnya tuh masih jadul, masih tempo dulu ya. Percaya dengan dukun ya. Kalau Aisyah ini kan anak sangat aktif, pinter, cerdas. Mungkin menurut saya ya, si anak ini punya pola pemikiran yang menurut anak ini tuh ya inilah aku ya. Karena orang tuanya mungkin jengkel, capek badan, udah capek pikiran mungkin ya, datang ke dukun minta jampi-jampi, katanya kemasukan gendruwo, terus di tirakatnya itu disuruh nyelup kayak itu di bak kamar mandi, otomatis dong ya nggak bisa napas dan akhirnya meninggal. Penyesalan itu selalu di belakang ya. Ginilah, oke, mau main dukun ya, tapi harus pakai logika sedikit ya. Ya saya masih memaklumi orang tuanya, mungkin pola pikirnya pola pikir tempo dulu ya, orang jadul yang masih mungkin tinggalnya di desa-desa yang agak pelosok mungkin ya. Jadi pola pikirnya masih percaya sama gituan ya. Ya boleh percaya sama dukun tapi juga pakai logika ya. Kalau misalnya bisa menyembuhkan atau mengusir roh-roh jahat apa-apa, bisa nalar yang bagus, bisa dipakai dengan harga berapa, 6 juta loh
kabarnya itu seperti itu, nominalnya nggak kecil loh, besar loh ya. Nah ini nanti aku ada cerita sama Agus yang momonganku kedua ya, baru beberapa Agus. Nah kalau saya dalami ya, Agus momonganku ketiga ini, karena rumahnya di tempat A ya, sekarang tinggal di tempat B ya. Yang memantau kan saya, anak ini masih umur berapa ya, kelas 4 SD, karena ikut saya pun masih udah besar, umur 8 tahun ya. Jadi ya agak susah untuk menanam pondasinya, untuk menerapkan di garis rule-nya itu agak keteteran saya, karena udah besar ya. Kalau beda, kalau saya udah dari kecil, dari bayi saya ikut saya, itu pasti agak mudah ya. Nah dulu Agus tinggal di A, sekarang tinggal di B ya. Di B ini karena lahirnya di A, sering main ke sana di A. Mungkin teman-temannya banyak di sana ya, banyak laki-lakinya. Kalau di sini tuh nggak bisa kumpul-kumpul, nggak bisa sepedaan jauh ya. Di sana kan nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang negur, jadi los ya. Nah mungkin karena saking asiknya di A ini, mau pulang nggak mau pulang juga takut. Karena apa? Sudah terlalu nyaman di A ya. Di A ini jengkel kan, otomatis orang tuanya ya marah-marah gini-gini lah. Datangi ya, dimarah-marahi. Saya karena apa? Orang tuanya ini kan minim pendidikan yang bapaknya ya. Nah marah, kata-kata gaduh-gaduh ada semua, kata-kata jelek itu ada semua wes pokoknya. Nah si anak ini dikeras malah tambah nggak mau, takutnya kalau pulang nanti ayahnya tambah marah. Di rumah ayahnya pun sudah mengasah pisau, nggak tahu tujuannya apa. Istrinya bilang, buat apa kamu ngasah pisau? Gak apa-apa. Dengan emosi, biar tak keluar dari sekolahan, biar nggak apa jenenge angon wedus ya. Si ayahnya bilang seperti ini, terus ibunya curhat sama saya. Saya bilangi pelan-pelan, bilangi tak sanggup emosi. Mas, ikuti dulu alurnya Agus seperti apa ya. Saya suruh ikuti, diem. Orang tuanya saya suruh diem. Karena Agus ini ya merasa bersalah. Karena kalau pulang pasti ayah mbak mamai marah. Ini juga dulu waktu kecil melihat pertengkaran orang tuanya, masih kecil ya, kira-kira ya TK mungkin ya, umur 4-5 lah. Orang tuanya berantem, mau pukul-pukulan pakai batako ya. Ini otak anak udah. Di samping itu Agus ini anak otaknya itu tidak seumurnya, karena dulu waktu lahir belum waktunya pulang, dicabut sama ayahnya untuk pulang ya. Punya penyakit kuning pak apa itu, dulu masih di inkubator, ditarik paksa pulang ya. Di situ oke, yes. Saya suruh diem, ikuti aja sampai 1 minggu nggak pulang ya. Saya yang berusaha ngomong sama wali kelasnya, Bu minta izin Mas Agus untuk izin nggak berangkat coba 1 minggu. Kenapa Bu? Saya ditanya sama guru, Anda siapa? Saya yang tukang ngomong, saya yang lebih mengerti Mas Agus ketimbang orang tuanya. Bukan saya sombong, enggak ya. Wes ya nggak apa-apa Bu, tapi kalau lebih dari 1 minggu saya nggak mau tanggung jawab ya. Nah saya saya hampiri, saya ajak ngomong, saya ademke, bocah ini kok los, nggak tahu ada apa. Nah orang tuanya ini berusaha untuk ya cari dukun lah, ke sana kemari, ada yang disuruh minum air putih, ada yang suruh nanti kalau ini
ya intinya lebih dari satu dukun ya. Terus ada yang bilang sampai berapa dukun itu, ada yang bilang oh ini kesambet di sana ya, oh ini di apa ini digondoli pamannya ya, ada pamannya yang seperti itu ya kata. Terus ini katanya mau diasuh sama pamannya, nggak rela kalau Agus ini pindah ke B ya, maunya kembali ke A. Terus bla 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 bla, asumsi asumsi negatif itu bermunculan dengan sendirinya. Ya saya menyadari kalau orang tuanya pun ingin melakukan anak apa yang terbaik buat anak supaya apa, menjadi harapan orang tua lah ya. Yang penting sekolah ini 1 minggu saya pelajari ini bocah kenapa toh, tak pelajari karakternya gini. Nah si bapak ini ayahnya udah ke sekolahan duluan mau mencabut, saya diem dulu. Terus Selasa ayahnya kan Senin, Selasanya saya ke sana ketemu wali kelasnya. Nggak tahu Bu gini nih. Wes. Dalam perjanjian itu saya kasih tahu sama mamahnya, coba diginiin, coba digini. Ya, coba ngikuti pola pikir si anak ini ya. Nggak tahu dan mungkin waktu itu si anak ini lagi bosan ya, jenuh dengan aktivitas yang itu saja kalau menurut saya ya. Nah dari situ saya juga ambil peran begini, saya bilang sama mamai dilos dulu, turuti dulu maunya apa ya. Kenapa kak mau pakai room, ikuti, saya suruh ngikuti. Habis itu sudah wes. Nah beberapa bulan kemudian iki bocah kudu tak gembleng dah apa no hujan lu apa anak ini perlu saya gembleng. Dan waktu gembleng ya kemarin agak santai, sekarang lagi harus ekstra. Kemarin kenapa kamu sampai bolos, kamu udah kelas 4, saya kasih pengertian bla 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 ya situ ya. Alhamdulillah sekarang baru sedikit berubah ya. Ya itu kembali lagi kalau mengenai dukun ya, boleh memakai jasanya tapi juga yang pakai logika ya. Kalau logikanya dicelup-celupkan ke bak air ya otomatis nggak bisa napas, bisa koit ya. Ya kembali lagi takdir emang di tangan Tuhan, tapi kalau takdir kematian Aisyah seperti ini yang tenggelamkan sama orang tuanya dalam bak, yo mengerikan ya. Oke, itu cerita sekelumit. Sebetulnya masih ada yang banyak tentang aku sendiri, tentang Hana ya. Ya saya cukup sampai di sini. Sekali lagi bagi pengguna jasa dukun ya, tidak dukun bayi ya. Kalau dukun bayi udah kelihatan itu pijat ya, di polisi di itu ya. Kalau dukun-dukun yang seperti itu ya tolong sambil logikanya dipakai. Hanya untuk meminta saran seperti itu ya. Di Terawang katanya kemasukan gendruwo nominalnya 6 juta, itu angka yang fantastis loh, besar itu loh. Nggak gampang untuk mendapat uang 6 juta ya. Ya, kalian ini lagi nggak masuk ke room politik ya, masuk ke tentang anak-anak ya. Anak-anak itu ya berhak untuk menikmati masa anak-anaknya ya. Sekali lagi kita sebagai orang tua yang mungkin punya pemikiran yang tempo dulu atau jadul lah istilahnya, kita harus berusaha mengimbangi pola pikir anak-anak di zaman sekarang ya. Oke.